Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Kembali lagi dengan saya Syed Ahmad Hafiz. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa yang telah saya pelajari pada mata kuliah pemrograman F1 minggu ke-13, yaitu mengenai local storage. Local storage sendiri merupakan sebuah penyimpanan yang disediakan oleh browser, yaitu ketika kita menginputkan atau mengentry suatu data dalam browser, maka datanya tersebut akan tersimpan walaupun browsernya kita keluarin maupun halaman tabnya itu kita keluarin juga, maka datanya itu tetap ada selama tidak kita hapus pada local storage-nya. Bagaimana bentuknya itu, ini yang saya implementasikan pada halaman web saya, sederhana. Di sini terdapat inputkan key dan inputkan value, yang mana local storage itu dia terdapat key dan value ketika kita ingin menyimpannya ke dalam local storage. Di sini misalkan saja key-nya itu nama dan value-nya itu nama saya, misalnya Syed Ahmad Hafiz. Kita insert. Nah, maka di sini akan tersimpan key-nya nama dan value-nya Syed Ahmad Hafiz. Lalu kita coba lagi, misalnya kelas 3C. Enter. Nah, maka juga bertambah kelas 3C di bawahnya. Lalu kita coba lagi npm 19351202. Di sini saya tidak menggunakan array, jadi datanya ini tidak berurutan ya. Misalnya program studi teknik informatika. Nah, datanya bertambah di atas karena saya tidak menggunakan array di dalam codingannya. Kita lihat dalam local storage-nya, kita tekan inspect atau F12. Lalu kita tekan panah ke samping kanan, pilih application. Lalu terlihat local storage di sini. Nah, di sini ada local storage-nya itu. Yang pertama ada key program studi ini, dan value-nya itu teknik informatika. Lalu lanjut key selanjutnya npm, value-nya 1935.10202. Lalu yang ketiga ada key nama dan value-nya nama saya sendiri, dan key terakhir kelasnya 3C. Kita lanjut ke codingannya. Nah, codingannya pertama saya akan memulainya dengan membuat struktur untuk inputan dan menampilkan local storage, yaitu pada body, yaitu field setnya. Di sini terdapat dua field set karena saya menggunakan legend pada tampilan webnya. Nih, yang legend ini, yang ada bordernya ini. Lalu pada field set pertama itu terdapat kolom inputan dengan ID in key. Di sini untuk berguna menginputkan key-nya. Lalu kolom inputan kedua yaitu untuk inputkan value. Lalu yang ketiga ada button untuk kita menginsertkan datanya. Lalu pada field set yang kedua yaitu untuk kita menampilkan data-data local storage-nya, yaitu dengan div id output. Lalu selanjutnya saya ada menambahkan script jump pada codingannya, yaitu mulai dari sini, var set interval my timer, function my timer per jam sama dengan new date. Di sini pada field set yang pertama akan menampilkan jamnya, yaitu dengan elemen paragraf dengan id jam. Di sini jamnya ini menggunakan inner HTML karena setiap detik jamnya itu kan berubah detiknya itu, jadi menggunakan inner HTML. Lalu selanjutnya kita membuat konstanta setiap elemen inputan, yaitu ini.
Pertama, membuat konstanta untuk inputan key-nya, lalu konstanta untuk menginputkan value, lalu konstanta untuk insert button-nya, dan yang terakhir konstanta untuk output atau data yang akan kita tampilkan. Selanjutnya, membuat function button yang akan mensubmitkan data. Ini insert button, unclick, dan function itu kita konstanta key, yaitu input key, yaitu value-nya, lalu konstanta value, input value yang diambil itu adalah value-nya, dan ketika key dan value-nya ada isinya, maka local storage akan mengset item key dan value, lalu inputannya ini kembali kosong. Lanjut, membuat script looping. Nah, karena saya tidak menggunakan array, jadi sebagai penggantinya itu menggunakan looping, mana nanti pada inputan yang pertama, inputan kedua, seperti itu. Karena kalau pakai array itu kita menggunakan push dan juga JSON. Setelah saya lihat-lihat di YouTube, saya sedikit kurang mengerti penjelasan dengan menggunakan push dan JSON ya, dan saya lumayan paham dengan metode sederhana seperti ini. Lalu lanjut, yang terakhir yaitu menambahkan CSS yang sederhana saja. Itu untuk inputan dan button hanya mengatur padding dan height-nya, lalu fit set hanya mengatur margin button, yaitu ini biar tidak berdempet dia. Nah, jadi sekian penjelasan saya mengenai local storage yang saya buat. Saya masih banyak harus belajar mengenai local storage ini karena banyak cara yang saya temukan di internet. Sekian dari saya Edmar Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.